nemuin dia tuh pas hujannya udah reda, tapi posisinya tuh kayak ya ini tuh adanya di luar. Anaknya adanya di luar guys, jadi mungkin dia mules ya pada saat dia jatuh itu. Aduh ribet banget nih kerudung gue. Mungkin dia mules gitu kan ya, pada saat dia jatuh itu dia shock, dia mules, mungkin dia kayak kontraksi palsu atau gimana ya, gue juga nggak tahu kan ya. Akhirnya itu bayinya keluar sendiri, jadi kayak bayinya itu juga belum hitungan 9 bulan katanya, jadi kayak prematur gitu. Udahlah akhirnya dikabarin keluarganya, pas besokannya sih katanya sih dikubur. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Kali ini gue dapet kiriman cerita lagi nih dari teman kita dan jauh di mata. Langsung aja kita ke ceritanya. Oke guys, jadi di sini gue samarin namanya ya, karena dia nggak mau dikasih tahu identitasnya. Jadi gue kasih nama Tini. Tini ini punya nenek yang tinggal di daerah Pandeglang, Banten guys. Si Tini ini emang rutinitasnya dia tuh kalau libur sekolah panjang, kayak libur menjelang puasa, libur-libur yang panjang-panjang lah setelah semester gitu. Nah dia tuh pasti minta di drop di rumah neneknya itu sama orang tuanya. Tini ini di sana itu dia nggak cuman dia sendiri, tapi bibinya si Tini ini, yaitu adik dari mamahnya si Tini ini, punya anak perempuan namanya Mala. Nah si Mala ini sama si Tini ini seumuran guys. Dia punya teman lagi namanya, sebut aja Esti ya guys. Si Tini ini ngerasa si Esti ini tuh beda dari teman-teman dia yang lain, karena kata dia tuh lebih pengertian. Jadi kayaknya kalau misalnya si Esti punya apa-apa nih, dia tuh langsung inget ke si Tini nih. Oh ada Tini dari Jakarta gitu kan, nginep di situ di rumah neneknya gitu. Jadi apa yang Esti punya nih di rumah dikasih ke Tini gitu. Jadi kayak si Tini tuh terlalu dekat dan terlalu akrab gitu sama si Esti. Pertemanan mereka berjalan sampai mereka tuh remaja. Di daerah sana tuh kalau udah 15, 17 tahun atau 18 tahun itu sudah termasuk kategori dewasa. Ya memang sih di Jakarta juga 17 tahun udah punya KTP namanya dewasa ya kan. Tapi katanya kalau umur udah 18 tahun atau menginjak 20 tahun belum nikah itu katanya di sana disebutnya perawan tua guys. Nah pada saat itu katanya si Esti ini mau menikah. Si Tini ini dapat kabar dari sepupunya anaknya si bibinya itu yang namanya Mala. Tin dapat undangan dari Esti, katanya Esti mau menikah. Nah si Tini ini ya ngerasa, oh ternyata di sana tuh umur segitu udah harus nikah ya. Oh yaudah seneng lah gitu. Padahal pada saat itu tuh si Tini baru usianya tuh 17 tahun. Jadi kalau nggak salah dia baru kelas 2 SMA. Si Tini itu pas si Hesti menikah ini, dia pulang ke rumah neneknya nih, pulang kampung lah ibarat katanya. Dia datang ke acara pernikahannya si Hesti. Setelah dia pergi ke rumahnya si Hesti ini, dia ngasih selamat atau segala macemnya. Setelah itu dia balik lagi ke Jakarta guys. Pada saat si Tini ini sudah lulus dari sekolahnya, dia tinggallah di rumah neneknya untuk beberapa saat nih guys. Dia di sana pun ketemu Hesti tuh cuman beberapa kali aja. Jadi kayak Hesti pulang dari mana sama si suaminya gitu. Jadi kayak cuman sekedar say hello aja gitu. Si Hesti ini katanya sih udah lagi hamil muda, karena bentuk-bentuk badannya kan kalau ibu-ibu hamil itu, ibu-ibu mengandung itu kan kayaknya unyu-unyu gimana gitu kan, kayak bulat-bulat gemoy gitu. Ini dia bilang ke si Mala sepupunya, dia nanya, Mal, itu si Hesti udah hamil ya? Iya itu udah lagi hamil, kalau nggak salah usia kandungannya 7 bulan. Dia ketemu lagi nih sama si Hesti. Nah dia tatap-tatapan, dia ngobrol panjang kali lebar, kali tinggi sama dengan gitu. Pokoknya ngomongnya banyak lah. Hesti bilang kayak gini ke si Tini, nanti kalau lu nikah di Jakarta, semoga gue bisa datang ke acara lu ya. Semoga umur gue masih panjang untuk bisa datang ke acara lu. Kayak denger si Hesti ngomong kayak gini ke Tini, si Tini juga kayak ngerasa, kok si Hesti ngomongnya kayak gini ya. Si Tini ngomong, Hus, lu gak boleh ngomong sembarangan kayak gitu, lu lagi hamil, omongan itu doa. Ya semoga
lu pokoknya sehat-sehat terus dan bisa datang ke acara pernikahan gue. Tapi nanti kalau gue udah punya cowok. Secara si Tini ini lagi jomblo guys pada saat itu, jadi boro-boro kepikiran buat nikah, pacar aja kagak gablek dia. Si Tini pulang nih ke rumah neneknya, tapi dia tuh berpikir dengan omongannya si Hesti gitu. Jadi kayak dia tuh mikirin banget gitu, kok Hesti bisa ya ngomong kayak gitu. Tapi dia nih nggak ngomong nih sama si Mala. Setelah beberapa lama dia udah nggak datang-datang lagi nih ke rumah neneknya gitu, sampai pada akhirnya dia keterima kerja di sebuah perusahaan. Ya kok mendadak gue tuh kangen ya, gue pengen pulang ya. Nanti deh kalau gue libur kerja gue sempetin datang ke sana. Dia pulang lah ke rumah neneknya lagi, suasananya masih sama. Sampai sana, sampai rumah neneknya pun si Mala ini nggak ngomong apa-apa nih sama si Tini. Nah pada malam harinya si Tini ini dia bilang pengen beli pop mie di warung seberang. Jadi posisi rumah neneknya si Tini ini adanya di bawah guys. Nah warungnya itu jalannya nanjaknya tuh kayak masih nanjak-nanjak bebatuan gunung gitu. Nah warungnya itu ada di atas, jadi rumah neneknya ini posisinya ada di bawah, warungnya itu ada di atas, jadi agak lumayan jauh. Di pertigaan jalan dia ngelihat si Hesti lagi duduk di jembatan. Si Tini ini bingung, loh si Hesti malam-malam ngapain duduk di jembatan? Jadi posisinya Hesti itu duduk nyamping gendong anaknya gitu. Ditegurlah sama si Tini, loh Hesti lu udah lahiran? Gue nggak tahu kalau lu udah lahiran. Kalau emang gue tahu lu udah lahiran mah gue beliin lu perlengkapan buat bayi. Si Tini ngomong gini, terus si Hesti cuman kayak ngangguk-ngangguk aja, mukanya tuh yang biasa aja gitu yang dia lihat. Terus si Tini ngomong ke Hesti, bentar ya Hes, gue mau beli pop mie dulu, gue lapar, nanti gue kesini lagi, lu mau nitip apa? Hesti cuman kayak gini doang, dia tuh cuma senyum, goleng-goleng kepala doang gitu. Nah anaknya itu lagi dikasih empeng, lagi gini aja gitu, ya udah lu tunggu sini ya gitu, gue beli pop mie doang. Nah kebetulan warungnya juga kenal sama si Tini, karena kan emang si Tini kan juga kadang-kadang kalau libur sekolah tinggal di rumah neneknya mulu. Nah tapi si Tini ini nggak ngomong apa-apa sih sama tukang warung, cuman tukang warungnya bilang, Tini ya Allah nginep lagi neng di sini. Iya Bi, nginep di rumah nenek, kebetulan ambil cuti 1 minggu. Terus dia beli pop mie lah, bla 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 segala macam. Nah pas dia turun lagi, dia udah nggak ngeliat lagi tuh ada si Hesti di situ. Terus dia pikir, oh mungkin dia udah pulang karena emang udah malam, mungkin anaknya udah tidur gitu. Akhirnya udah dia pulang, di sini nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Malam itu nggak ada kejadian apa-apa. Nah besok kan harinya dia mau ikut neneknya pergi ke ladang. Tapi dia juga kayak bimbang nih, gue mau ke ladang atau gue mau ikut bibi gue aja ya ke sawah ya, kayaknya lebih seru di sawah. Nah pas dia mau susul bibinya ke sawah, nah di deket sawah dia ngeliat lagi nih si Hesti lagi gendong anaknya juga. Posisinya itu ada di bawah pohon jeruk kayak jeruk Bali gitu gede. Loh itu si Hesti lagi, oh dia habis beli sarapan mungkin. Nah, ditegur lagi kan, Hesti gitu. Nah dia nih diam aja. Dari mana pagi-pagi udah di sini, lagi nyari sarapan ya, lagi nyari nasi uduk ya? Si Hesti ini nggak ngomong apa-apa, cuman kayak senyum aja gitu. Ya udah gue mau ke sawah dulu ya. Hestinya tuh kayak manggut aja kayak gitu, nggak ada respon apa, manggut aja gitu. Nah si Tini kan jalan nih, kayak baru berapa langkah ninggalin si Hesti nih, si Tini jalan, kayaknya ada 3-4 langkah, dia tengok lagi nih, set, itu si Hesti tuh udah nggak ada guys. Kayaknya nggak mungkin gitu kalau misalnya lagi gendong bayi terus lari nyelonong gitu kan, ya kesandung dia. Jadi sih masih positive thinking aja pada saat itu. Sampai dia ketemu sama bibinya. Besokannya dia tuh kayak kebingungan gitu. Dia mau negor ke si sepupunya ini, ke si Mala, lupa mulu gitu loh. Dia mau nanyain ke bibinya juga pun dia lupa mulu. Besok malamnya di rumahnya bibinya itu, di rumah neneknya itu banyak nyamuk. Nah di sana itu katanya suka masih pakai obat nyamuk bakar. Pas dia mau beli obat nyamuk bakar, dia ketemu lagi sama tuh Hesti di situ juga, di jembatan itu juga. Lah kayak ngerasa kayak gue tiap saat gue ketemu mulu sama dia gitu, kayak nggak mungkin kepapasan banget. Kok gue tiap hari banget ketemu sama dia. Nah akhirnya dia ngomong tuh ke si Hesti, dia berani ngomong nih,
besok gue main ke rumah lu ya Hesti, silaturahmi mau ketemu orang tua lu. Si Hesti tuh mukanya tuh langsung kayak seolah-olah matanya dia tuh mengisyaratkan sesuatu. Kok gue takut ya gitu, kok ini kok orang lain ya. Si Tini bilang, kenapa Hes? Dia tuh cuman diem aja, tadinya senyum dia tuh jadi nggak senyum gitu, dia kayak jutek gitu ngeliatinnya. Apa gue salah ya, kata Tini, apa gue salah ya gue ngomong gue mau datang ke rumah dia. Ya udah Hes katanya, gue ke warung dulu ya, gue mau beli obat nyamuk pakai, sampai ketemu besok ya. Lama-lama tuh kayak orang melototin. Nah si Tini takut ya dipelototin kayak gitu ya. Nah emang omongan dia ada yang salah apa bagaimana gitu kan ya. Dia kan cuma pengen main doang gitu ya ke rumahnya si Hesti. Sampai rumah pun dia nggak ngomong nih sama si bibinya, sama si neneknya atau sama si sepupunya ini, si Mala. Nah dia diam aja. Nah pas tidur tuh dia, pas mau merem dia selalu terbayang-bayang, terngiang-ngiang gitu. Sampai kayak dia ngerasa gue ada yang aneh nih sama temen gue. Sampai tengah malam si Tini ini akhirnya kebangun guys, pengen ke kamar mandi. Nah di kamar mandi ini dia dengar suara orang nangis. Jadi kayak suara orang nangis itu kayaknya sedih banget, dia bilang gitu. Kayak gue tuh katanya ngerasain banget sedihnya gitu, kayak sedihnya dapet banget di hati gue gitu, kayak klik banget di hati gue. Padahal dia nggak tahu siapa yang nangis. Cuman dia nggak gubris gitu ya, namanya tinggal di kampung gitu kan. Dia pikir ya udahlah biarin aja. Keesokan harinya si bibinya ini tiba-tiba kan udah ke pasar. Nah pulang dari pasar bawa belanjaan banyak. Si Tini tuh ngomong, loh Bi, ini kok belanja banyak banget kayak orang mau sedekahan, emang mau ada acara apa? Iya Neng, ini Bibi belanja banyak, soalnya kan mau nuju hari Hesti. Mau nuju hari Hesti. Nah, yang namanya si Tini shock dong. Hah? Nuju hari? Nuju hari maksudnya gimana, Bi? Gitu. Iya, si Hesti, temennya Neng yang dulu, yang dari kecil, sampai yang kemarin Neng datang waktu nikahan, sampai yang kata Neng ketemu dia waktu dia lagi hamil 7 bulan. Itu kan dia udah meninggal, Neng. Baru ntar malam mau 7 hari. Ini Bibi mau ngasih sembakoan sama sayuran, mau bantuin dia. Akhirnya di situ si Tini yang shock, dadanya nyesek, terus dia tuh kayak langsung kayak flashback lagi. Flashback pas dia dateng, dia mau beli pop mie, dia ketemu si Hesti lagi gendong anaknya. Pantesan pas dia kemarin mau dateng ke rumahnya si Hesti, terus si Hesti melototin, ternyata tuh hari itu, besokannya itu menuju harinya dia guys. Dia tanya lagi sama bibinya, Bi emang serius si Hesti itu udah gak ada? Iya Neng, itu meninggalnya juga di jalanan, gak ada yang tahu. Kayak bingung gak sih lo? Maksudnya di jalanan gimana, Bi? Jadi pada saat itu katanya kan hujan. Dari Hesti ini katanya mau ke rumah mamangnya dia. Rumah mamangnya dia itu gak jauh dari rumah bibinya, rumah nenek si Tini ini. Cuman selisih beberapa rumah aja gitu rumah mamanya. Nah terus kan gue tadi udah sempet ceritain yang katanya dia mau ke warung itu harus nanjak dulu sedikit kan gitu. Nah di situ dia itu kepleset batu. Jadi kan ya batu-batu ada tanah merah gitu. Nah dia tuh di situ kepleset, jatuhnya jatuh duduk, brek. Orang lagi hamil terus jatuh duduk gitu kan. Ya namanya di perutnya ada dede bayi, mungkin kaget ya, shock apa gimana. Terjadilah pendarahan di situ dan pada saat hujan pun itu nggak ada orang yang tahu karena posisinya itu emang habis maghrib katanya gitu. Mungkin orang-orang ya pada berdiam diri di rumah sampai pada akhirnya orang situ ada yang nemuin dia tuh pas hujannya udah reda, tapi posisinya tuh kayak janinnya tuh adanya di luar. Anaknya adanya di luar guys, jadi mungkin dia mules ya pada saat dia jatuh itu. Aduh ribet banget nih kerudung gue. Mungkin dia mules gitu kan ya pada saat dia jatuh itu, dia shock, dia mules, mungkin dia kayak kontraksi palsu atau gimana ya, gue juga gak tahu kan ya. Akhirnya itu bayinya keluar sendiri, jadi kayak bayinya itu juga belum hitungan 9 bulan katanya, jadi kayak prematur gitu. Ya udahlah akhirnya dikabarin keluarganya, pas besokannya dikubur. Sampai sekarang si Tini kepikiran itu. Gue gak pernah tahu mana yang namanya kuntilanak, gue gak pernah tahu mana yang namanya setan. Tapi pada saat itu yang gue tahu, itu teman gue. Emang ada perubahan katanya di muka dia, dan buat dia tuh takut, matanya tuh agak melotot kayak orang gak suka gitu. Mungkin si Hesti ini gak pengen si Tini ini tahu
tentang keadaannya dia yang udah nggak ada mungkin ya guys. Tini ini ikutlah sama bibinya ke rumahnya si Hesti. Karena anaknya juga nggak ada, jadi meninggal sama anaknya. Jadi ya si Tini ini cuman ngasih uang aja. Temennya udah nggak ada, temennya udah meninggal, temennya udah jadi kuntilanak, sundel bolong. Tapi dia tuh masih tetap ketemuan gitu, dan ya endingnya juga bakalan membagongkan banget sih memang gitu ya. Balik lagi karena ya memang sudah takdir, sudah jalannya si Hesti meninggal dengan cara seperti itu. Ya kita doakan saja semoga si Hesti ini dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya, amin. Akhir kata gue ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah setia nonton channel YouTube Dunia Maya Dalam Misteri. Semoga kalian sehat-sehat terus, lancar rezekinya, berkah, dan dimudahkan segala urusannya sama Yang Maha Kuasa. Jangan lupa guys, subscribe, share, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke? Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.